Setelah bencana alam yang mengakibatkan banyak kerusakan, para lansia yang selamat mengalami trauma mendalam. Beberapa dari mereka kehilangan keluarga, rumah, dan memiliki rasa ketakutan berlarut. Tim medis dan relawan, dibantu oleh pemuka agama, berkumpul di posko untuk memberikan dukungan psikologis dan spiritual. Selamat pagi Ibu semuanya. Selamat pagi Ibu. Perkenalkan kami dari tim relawan. Sebelum itu perkenalkan nama saya Atif dan rekan di sebelah saya bernama. Nama saya Kenji yang akan membantu dalam proses pengobatan ibu-ibu dan dengan tim relawan kami. Sebelumnya kami izin untuk membuka pemeriksaan di posko ini karena terkait juga kegiatan kami dan juga bencana yang pada saat ini terjadi. Jadi sebelum itu juga ada para pemuka agama. Para pemuka agama dipersilahkan. Assalamualaikum ibu-ibu. Selamat pagi semuanya. Aduh, seru banget nih ibu-ibu. Iya ibu. Semoga kita selalu diberikan kesabaran dan ketabahan ya ibu, agar kita bisa melewati bencana yang telah kita alami saat ini. Kayak sebelumnya perkenalkan, nama saya Ustazah Alia dan di sini juga ada rekan saya. Halo, selamat pagi. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Natali. Oh iya, ibu-ibu, kenapa sih ini pada lesu-lesu amat? Udah makan belum? Belum nih, belum. Tahu nggak ibu-ibu? Islam itu mengajarkan kita untuk selalu sabar dan tawakal. Kenapa? Supaya kita bisa menerima setiap ujian yang telah kita hadapi yang dari Allah SWT kasih. Kita nggak boleh ibu-ibu yang namanya menekankan, saya nggak mau dapat bencana, saya nggak mau gini. Nggak boleh tuh ibu-ibu. Ingat ya ibu-ibu, Allah senantiasa ngasihi ketabahan sama hati kita, kedamaian di hati kita. Baik, sekarang coba yang beragama Islam mengikuti saya. Kita berdoa sama-sama, kita berdoa bareng-bareng. Semoga Allah senantiasa memberikan kedamaian hati, ketabahan, dan kesabaran kita setelah melewati pandemi dan bencana saat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal huzni, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Amin. Baik ibu-ibu, sebelumnya saya turut prihatin atas kejadian sekarang. Tapi saya sangat-sangat mengerti kalau posisi ini adalah posisi yang sangat sulit. Namun dalam ajaran agama Kristen, kita dituntut dan dianjurkan untuk saling menguatkan. Sebagaimana Tuhan selalu menyertai kita dalam segala hal. Ibu, sebelumnya kita berdoa dulu ya. Menurut agama Kristen, agama Islam juga boleh ikut berdoa sesuai agamanya masing-masing. Ya Tuhan, semoga segala yang dipersulitkan akan segera dipermudahkan, sebagaimana Engkau selalu menyertai kita dan sebagaimana Engkau selalu menjadi penghibur dalam hati kita. Amin. Udah, kelamaan nih, udah sakit banget nih. Kalau misalnya Allah itu baik ya, nggak mungkin kita dikasih cobaan kayak gini, tau nggak? Tahu nggak ibu-ibu? Islam menekankan kepada kita untuk senantiasa memperhatikan kondisi batin kita. Karena kenapa? Pasti kalian punya trauma kan? Pasti setiap orang punya traumanya masing-masing. Sekarang bagian saya memberitahu kepada ibu-ibu gimana sih caranya agar kita bisa menetralisir trauma kita. Dengan cara apa? Doa, tawakal, sabar, apalagi zikir ibu-ibu. Perbanyaklah zikir dan doa ya. Karena kenapa? Karena Allah senantiasa bersama kita. Allah tidak akan memberi nikmat. Nikmat apa? Nikmat seperti sekarang, seperti bencana, kehilangan rumah, kehilangan semua barang-barang. Mungkin semuanya itu susah dinikmati. Semuanya susah untuk diterima. Tapi kita mulai belajar ibu. Kita mulai belajar untuk bersabar. Kita mulai belajar untuk ya sudah di kehidupan kita yang sekarang, bahwa sesungguhnya nanti Allah akan memberikan yang lebih baik lagi kepada kita. Jangan lupa berdoa, perbanyak berzikir, karena itu kita bisa menetralisir hati kita, agar kita adem, agar kita senantiasa bisa damai dengan keadaan. Ibu-ibu, jangan ada yang menentang Allah lagi, karena Allah senantiasa memberikan ujian kepada kita, tidak lebih dari kemampuan hamba-Nya. Coba yuk sekarang kita ngerangkul bareng-bareng
kita lanjutin bareng-bareng untuk bisa menerima keadaan yang sekarang. Dalam agama Kristen juga dianjurkan untuk kita selalu percaya kepada Tuhan, karena Tuhan adalah tempat segalanya untuk menerima kita dan penghibur kita. Lalu bagaimana kita untuk menyikapi sekarang ini? Kita harus banyak-banyak berdoa kepada Tuhan. Dan jangan lupa untuk ibu-ibu sekalian, kalau kalian itu harus bisa menerima keadaan sekarang. Sebagaimana Tuhan mengatakan bahwa Dia dekat dengan yang hatinya patah dan hatinya lumpuh. Selamat pagi ibu-ibu, kami dari tim relawan izin untuk memeriksa keadaan ibu-ibu sekalian ya. Ibu relax aja ya, Bu. Ibu tarik nafas ya. Atur nafasnya ya, Bu. Atur nafasnya ya, Bu. Ibu sabar ya. Ibu bagian mana ibu? Saya sedih banget Bu Maria, rumah saya hilang, saya sendiri sekarang. Yang sabar ya Bu Jingga, saya juga merasa cemas. Tapi saya percaya bahwa Tuhan selalu ada menyertai kita. Saya kurang setuju sih, kalau misalkan Tuhan itu selalu ada buat kita. Sedangkan sekarang malah kita dibikin kayak begini. Saya berdoa kepada Tuhan supaya tidak diberi cobaan seperti ini. Tapi saya yakin pasti Tuhan mendengar doa-doa kita. Ibu, kalau tinggal sebentar ya, Ibu. Ya, kita ingin melaporkan situasi di sini kepada dokter. Tim medis dan relawan memutuskan untuk memberikan sesi lebih lanjut untuk pendampingan mental dan emosional. Dr. Nagita, seorang psikolog, menawarkan pendekatan terapi berbasis agama untuk membantu lansia. Izin melaporkan terkait kejadian yang sedang di posko. Jadi ada banyak lansia yang mengalami trauma dan rasa tidak percaya akan adanya bencana ini. Saya sebagai tim relawan dan kami semua tim relawan ingin minta bantuan dokter untuk mengkonsultasikan apa yang terjadi kepada lansia. Kira-kira ada berapa ya korbannya? Sekitar kurang lebih ada 5 pasien yang mengalami trauma dan juga mengeluh karena gejala yang mereka alami. Ayo Sil, kita harus cepat ke sana kasih para korban. Selamat pagi ibu-ibu. Perkenalkan ibu-ibu, saya Nagita, saya dokter psikolog. Kami dokter dari tim relawan. Izinkan saya terutama untuk membantu ibu merelaksasikan diri. Jadi untuk ibu-ibu jika ada perasaan yang mengganjal yang ingin diutarakan, bisa diutarakan ya ibu-ibu agar saya bisa membantukan ibu untuk merelaksasi. Saya dan para relawan akan membantu ibu-ibu sampai pulih kembali ya. Jadi Sama halnya dengan agama Islam ibu, kami di sini memberi kasih, bukan hanya fisik juga, tetapi emosional. Mari kita saling menguatkan sama-sama. Benar ibu, kami akan berusaha selalu ada untuk ibu. Saya mengerti semua yang terjadi tidaklah mudah, tapi bersama-sama kita akan lebih mudah menjalaninya. Semangat ya Bu. Terima kasih. Ibu, doa dan dukungan adalah kekuatan bagi kita. Jadi ibu harus yang sabar, yang kuat, agar kita diberi kekuatan dan diberi kemudahan. Setiap langkah kecil yang kita lakukan, baik itu melalui doa atau tindakan nyata, itu adalah semua proses penyembuhan Bu. Kita harus percaya bahwa masa depan adalah akan lebih baik Bu. Jika kita saling menguatkan dan saling berdoa, saya yakin kok Allah bakal selalu membantu kita buat menghadapi bencana ini. Kan Allah masih keinginan buat kita tuh biar kita kuat menghadapi bencana. dari tubuh Ivan, mungkin sekarang kita saling mendukung dan saling percaya bahwa Tuhan itu ada. Ibu semuanya kita berdoa dari kepada Allah Yang Maha Kuasa, semoga kita diberikan ketabahan serta
bakal dicap hasad ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, berikanlah ketabahan di hati kami, berikanlah penerangan hati di hati kami, berikanlah kesabaran, berikanlah cahaya di hidup kami, tuntunlah kami ke jalan yang lurus ya Allah. Jadikanlah kami. Setelah doa bersama, suasana menjadi lebih tenang dan damai. Lansia yang sebelumnya terlihat cemas mulai merasakan sedikit ketenangan. Relawan dan pemuka agama terus memberikan perhatian dan dukungan. Tim relawan dan pemuka agama memberikan dukungan hangat kepada lansia dan mengingatkan mereka untuk terus berdoa dan berbagi perasaan dengan orang yang dipercaya. Setiap orang merasa sedikit lebih tenang setelah sesi ini dengan harapan dan dukungan dari agama dan komunitas. Pesan dari skenario ini adalah trauma healing pada lansia di area bencana sangat bergantung pada pendekatan yang menggabungkan hubungan emosional, psikologis, dan spiritual. Menurut ajaran Islam, berdoa dan tawakal kepada Allah dapat memberikan ketenangan hati. Sementara dalam ajaran Kristen, penghiburan datang dari doa dan keyakinan bahwa Tuhan selalu bersama umatnya dalam masa kesulitan.